Aduh, nggak bisa ngomong. Halo sahabat DPS, nah kita ketemu lagi. Kali ini saya kedatangan tamu untuk kita kulik lebih dekat. Dia adalah tulang punggung kebudayaan Jogja. Nah ini dia, halo Bapak Latif S. Nugroho. Kacau. Ini tulang punggung kebudayaan ini. Udah mulai ini ya? Sudah mulai nih Bung. Nggak ada yang menarik dari saya. Oke. Nah soal sempatan tulang punggung kebudayaan ini Bung, Aduh. bagaimana Anda menyikapinya? Ah, itu kan ejekan kan ya? Ejekan atau sebutan? Ejekan itu sebetulnya. Ya artinya kan dia berangkat dari yang real Bung. Kesibukan mungkin. Ya tampaknya itu kan Ah. citra yang kemudian dilihat oleh orang ya. Karena sebetulnya saya juga nggak ngapa-ngapain ya. Rendah Iya kan? hati ya. Itu kan yang kemudian tak bikin jadi nama ini kan, apa namanya, gambar profilku di medsos itu kan alternatif gitu. Itu Latif yang lain tuh tampaknya seperti itu, aslinya yang enggak, aslinya ya bikin kacau. Oke Bung, kita mulai dari sastra dulu dong. Sebelum kita ngomong soal tulang punggung kebudayaan ya, kapan mulai menulis dan tertarik dengan sastra? Sebetulnya ya, jadi serius ini. Nah, iya nggak serius, jangan usah serius. Jangan kayak yang tadi. Saya tuh enggak, meskipun rumah saya di Kulon Progo ya, maksudnya tidak terlampau jauh dari Yogyakarta yang Tercinta. kota pendidikan itu, tapi ternyata jarak kesenjangan ini cukup jauh ya. Maksud saya nggak gaul, nggak ngerti gitu, nggak ngerti bahwa ada sastra, ada sastrawan, ada komunitasnya, ada iklimnya, ada ekosistemnya kayak gitu, itu kan nggak pernah ngerti dulu. Oh tinggi sekali Bung dari saya Bung. Terus ya dulu kan ya cuman iseng-iseng aja dulu kan di sekolah gitu kan. Sudah nulis di sekolah. Pertamanya kan baca dulu ya, baca dulu, larinya kan ke perpustakaan gitu kan, istirahat ke perpus, baca koran, baca buku, Nggak majalah. gaul kamu ya? Nggak gaul. Introvert, pendiam gitu. Maksud saya celingus. Anak baik-baik. Oh celingus ya. Terus dulu tuh mula-mula sebetulnya dari ini, kalau tidak salah ingat itu, tentu saja Bobo itu di masa kecil ya, ibu saya selalu membawakan majalah Bobo. Kalau yang cukup memiliki ketertarikan kemudian, tapi bukan kesadaran ya, ketertarikan itu kan dulu justru malah dari Minggu Pagi tuh. Tapi awalnya bukan dari soal esai atau karya sastranya, tapi dulu kan ada mingguannya ya. Di halaman belakang itu ada chord lagu. Dari situ dulu. Wah, jadi Minggu Pagi itu ada itu. Dan dulu waktu SMP kan masih kan pengen jadi artis kan. Nah, itu dari itu sebetulnya mula-mula tuh agak memiliki terus baca epilog Latif terus kemudian kan di depan ada puisi, ada syair gitu kan. Dulu kan belum begitu ngeh dengan ini puisi atau apa, meskipun ada di kurikulum ya. Tapi maksudnya bahwa di koran itu memuat itu kan dulu nggak memiliki pengetahuan itu, tahunya itu ada cerita, ada puisi gitu. Baru kemudian agak penasaran tuh di SMA malah, karena dulu di SMA itu saya ini majalah Horizon tuh. Oh udah baca ya? Udah baca majalah Horizon, ada Kaki Langit kan. Oh iya. Nah, Kaki Langit kan untuk anak-anak pelajar tuh. Oh saya nggak suka baca Kaki Langit. Maksudnya waktu itu karena saya sudah bikin-bikinnya kayak karena saya tahu Kaki Langit itu jelek soalnya. Saya kan nggak ngerti ya, nggak memiliki pengetahuan itu kan. Tahunya penasaran aja dulu. Dan tanya sama guru bahasa Indonesia, ini gimana caranya supaya saya kan suka nulis kayak gini nih Bu, gitu kan. Tapi meskipun ya waktu itu ya dan jelek pasti kan, tapi nggak ngerti ini bagaimana mendistribusikan karya yang saya tulis itu. Tanya ke guru bahasa Indonesia nggak ngerti, dan nggak diarahkan. Aku juga nggak tahu katanya. Nggak ngerti. Terus tanya ke perpustakaan, petugas perpusnya juga nggak ngerti gitu kan. Dan dulu juga nggak ngeh tuh bahwa di situ ada redaksi, ada alamat email atau apapun yang kemudian menjadi petunjuk bahwa saya bisa mengirimkan ke sana misalnya atau apapun. Itu kan nggak memiliki pengetahuan itu ya, tahunya cuma baca sekilas dan tertarik kayak gitu di SMA. Nah kemudian masalah dinding. Oh di sekolah? Di sekolah masalah dinding. Nah itu
dulu ini yang bikin layout, bikin anu lah, tata artistik lah. kamu tuh udah ikut ya? Gitu, dulu main-mainannya kayak gitu. Kamu anak OSIS dong? Enggak OSIS juga sih dulu. Itu Kelas, OSIS? Oke, bukan. kelas ya? Kelas. Oh. Itu bikin kayak gitu-gitu. Nulis-nulis. Meskipun dia itu dulu kan nggak ngerti juga ya. Maksudnya di dalam pelajaran Kamu nulis zodiak juga ya? Ya tipu-tipu kan. Bikin TTS apa kayak gitu-gitulah. Nah itu saya dengan beberapa teman tuh yang menjadi semacam redaksi gitu ya, yang mengonsep nanti ini edisi ini temanya apa nih, sudah berita organisatoris utamanya apa, kamu ya kayak sejak SMA ya. semacam-macam itu. Ini akan berlanjut ke soal tulang punggung nanti. Gitu awal-awalnya gitu, main-mainannya kalau di bacaan itu di koran, kemudian buku-buku tentu saja, dan ya itu Minggu Pagi sama Horizon yang membuat saya penasaran dulu. Kalau praktik ininya ya di itu majalah dinding Tulisannya. Iya. Terus kenapa nyangkut di ini di UAD? Kamu Muhammadiyah ya? Enggak, aku bukan Muhammadiyah. Enggak ngerti malah Muhammadiyah apa NU ya. Enggak bisa diklasifikasikan. Wah, temannya Cak Mahfud ini ternyata. Karena kalau dari keluarga nih, kakek saya ini salah satu apa ya istilah dulu orang partai NU. Oh. Gitu di tingkat kecamatan gitu kakek saya. Tapi tradisi keagamaannya ini kemudian kebetulan rumah saya berhadapan-hadapan dengan masjid gitu. Oh. Itu kalau bulan Ramadan gitu yang menggunakan masjid ini taraweh ala Muhammadiyah gitu. Dan tapi kalau secara kultur gitu enggak ini sih, enggak ada perbedaan yang berarti antara NU dan Muhammadiyah. Kami juga enggak jelas, mungkin juga orang-orang di tempat kami enggak ngerti kami NU atau Muhammadiyah karena juga masih ada kenduri, masih ada ini. Cuma ada beberapa keluarga yang memang secara spesifik ini Muhammadiyah, ini NU itu ada beberapa keluarga itu secara umum lebih cair ya. Lebih cair. Nah, terus kenapa ngambil apa sastra Indonesia kamu ya? Sastra Indonesia. Dulu ya karena nggak lulus di negeri dong. Masa? Saya kan ya itu tadi karena dari desa kan, dari kampung di Samigaluh di Kulon Progo nggak cukup memiliki bacaan yang ini. Anak gunung ya? Anak gunung, desa gitu. Apa namanya, ke Jogja, ke kota Jogja itu menjadi satu hal yang mewah lah waktu itu. Kemudian ketika kuliah di sini ya awalnya kan tentu saja pengennya di UNY atau UGM gitu. Jurusan apa dulu? Kalau dulu saya daftarnya kalau di UNY itu pendidikan bahasa Jawa malah. Oh. Saya daftar di pendidikan bahasa Jawa. Kalau UGM itu apa ya, saya lupa. Terus di UIN juga ada tuh PAI, pendidikan agama Islam. Pokoknya pengen jadi guru lah dulu tuh. Oh, dulu guru ya. Iya, dan karena nggak lolos itu akhirnya waktu itu udah banyak ada beberapa alumni di sekolahku gitu yang di UAD kemudian aku ikut-ikutan aja kan. Dan ya ambilnya di pendidikan juga kan, pendidikan bahasa. Oh, pendidikan ya. Pendidikan bahasa Indonesia. Itu. Oke. Nah, terus kemudian menulis yang serius gitu, apa di kampus atau karena komunitasnya? Kalau di menulis di UAD kan nggak ada komunitas sastra sebetulnya. Tapi ada mata kuliah puisi, pengampunya kebetulan Mas Abdul Wahid PS. Dan itu pertama kali di angkatanku. Wah, Pak Prof nih. Kemudian ya beliau juga pertama masih sangat bersemangat. Kami juga masih semester berapa tuh? 3 atau 4 ya. Ada 2 ini kok. 2 kali tuh mata kuliah puisi itu kalau tidak salah ingat tuh. Nah, itu yang mematangkan, yang kemudian mengenalkan nama-nama sastrawan, teman-teman sastra, kemudian bacaan-bacaan tuh masa akhir tuh sebetulnya yang lebih membuka gitu, yang membuat akses keluar gitu ya, memberikan informasi keluar tuh ada ini, ada itu kayak gitu. Tahun berapa itu kamu mulai? Berarti 2008 ya. 2008 ya. 2008. Tapi kalau ngomongin soal penulisan kan dari awal di rumah sudah nulis sebetulnya. Dan aku juga punya buku Sinar Dunia itu sudah tak tulis-tulis semacam puisi itu tadi yang dengan font yang aneh-aneh itu kan dulu, terus dikasih pinggir-pinggir apa kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satu buku yang aku bawa dari rumah. Biasanya nama ditulis dengan gitu ya. Nah, itu yang kemudian ketika mata kuliah puisi ini itu yang kusalin. Kusalin ulang gitu. Waktu itu masih belum punya komputer, itu numpang di tempat teman gitu, ngetik menyalin ini si buku yang kemudian hilang entah kemana ini. Itu jadi dulu ketika yang lain masih mencoba belajar mungkin menulis puisi gitu dengan
pengetahuan baru waktu itu, saya sudah sok-sokan udah punya nih gitu kan. Oh. Meskipun ya tentu saja jelek ya. Iya, sudah ada. Sudah ada, itu tinggal nyalin aja. Jadi ketika ada tugas itu dulu tinggal menyalin itu gitu. Kan dulu nggak mikir ini ya, nggak mikir bahwa mau serius di dunia kepenulisan kan. Cuman ini untuk tugas kuliah kayak gitu-gitu. Nah baru kemudian inisiasi Mas Ahid juga tuh bikin Antologi. forum forum. dulu, forum antologi itu di angkatan berikutnya. Kami dulu bikin forum penulisan, hanya diikuti oleh beberapa orang itu yang senang puisi gitu. Ada yang lain, masih ada yang lulus nggak sekarang? Sekarang nggak ada kayaknya. Iqbal itu salah satunya. Oh, kamu angkatan sama Iqbal ya? Satu angkatan. Sama Bu Fitri? Satu angkatan juga dong. Oh, satu kelas juga? Satu kelas. Oke. Nah, dulu tuh ada yang misalnya dari sejumlah orang itu ada yang tugasnya itu menulis puisi, ada yang tugasnya menganalisis. Menganalisis. Jadi saling silang tuh. Nanti hari ini yang nulis puisi aku, besok yang analisis kamu, dan sebaliknya muter tuh kayak gitu-gitu. Itu awalnya. Nah, sama Mas Ahid itu justru aku malah tidak diproyeksikan untuk puisi, tapi ke kritik waktu itu. Iya. Awal-awal tuh gitu malah. Jadi dikasih buku bacaan kritik, buku esai, buku kajian kayak gitu awal-awal. Malahan diperkenalkannya ke sana. Itu sih. Kok dikorek dulu kalau gitu? Kamu belum rokok. Itu Jejak Imaji sudah ada? Belum. Katanya kamu juga orang yang bergabung di awal di Jejak Imaji. Enggak dong, Jejak Imaji itu setauku itu kan Iqbal Hasaputra sama Sule. Itu kan berawal dari kos-kosan dulu kan. Mereka satu kos. Kamu enggak? Enggak, si Iqbal ini punya kos ngekos di Lawang Abang, di samping kampus UAD Jalan Pramuka itu. Kemudian Sule sering ke situ karena Sule dan Iqbal ini dulu jurnalis kampus kan. Jadi sering ketemu lah, mereka memiliki intensitas yang cukup tinggi daripada aku kan. Aku enggak. Di UAD kan aku bukan orang penting ya. Maksudnya bukan orang yang kemudian menjadi penting di bidang penulisan. Di teater kan juga gabung di teater JAB juga tuh. JAB sudah ada ya? Di JAB sudah ada, tapi di sana kan juga bukan penulisnya. Aku juga bukan aktor yang bagus. Inilah cuman pelengkap penderita aja lah di JAB gitu. Pernah main lah ya? Pernah main. Nah, aku 1004 ya dari Jejak Imaji ya. Kalau di teater JAB itu dulu justru malah ini apa ya, jadi manajeran kayak gitulah, divisi sastra yang ke arah sana. Jadi bukan penulisnya tapi lebih ke pengelolanya, ke organize-nya. Jadi koordinator divisi sastra aku misalnya satu periode gitu. Kemudian jadi manajer musik puisi itu. Terus bikin album JAB deh. JAB bikin album tahun 2011. Terus bikin pentas teater di TBY waktu itu. Di akhir-akhir masa kuliahku, aku kan selesai dari 2007 sampai 2011. Cepat ya? Ya, tepat waktu lah. Iya. Bisa dibilang seperti itu, karena sebetulnya ngapain juga berlama-lama di sana waktu itu, mikirnya gitu. Ngapain berlama-lama, kemudian meskipun juga nggak tahu setelah lulus mau ngapain gitu ya, tapi teater JAB ini yang kemudian justru menjadi penting dalam perjalananku kemudian gitu, yang kemudian aku bergaul keluar gitu kan. Nah, dari JAB ya? Dari JAB sama Anes Prabu Sajarwo kan kemudian diajak gabung di SPS. Itu ketika aku belum lulus dari UAD kan sudah sering nimbrung di SPS tuh. Nah, kalau Jejak Imaji itu kan dulu ya itu setauku si Sule sama si Iqbal ini. Kemudian ada teman kos itu yang kemudian juga tertarik, kemudian lama-kelamaan jadi ada teman-teman yang kemudian tertarik di sana. Kemudian membuat nama gitu Jejak Imaji gitu, setahu yang kemudian berkembang gitu, punya basecamp dan seterusnya, memiliki karya yang bukan hanya mereka kan tagline-nya kan komunitas belajar sastra gitu kan, yang kemudian bukan hanya belajar penulisan sastra tapi juga ada musik puisi, ada macam-macam gitu. Bahkan ada bikin video klip. Pecahannya sekarang ada penerbit juga ya? Ada penerbit juga, Jejak Pustaka misalnya kayak gitu. Ya. Nah, itu kan si Iqbal sama si dan saya tidak ada juga jejak yang lain, menghapus jejakmu. Siapa itu? Peter Pan ya? Peter Pan. Saya nggak gabung di Jejak Imaji, cuman saya mengintip-ngintip aja, ngerti ada kegiatan ini. Karena memang ya dulu saya sudah beraktivitas di SPS kan. Ya. Anak SPS. Iya. SPS ini studio pertunjukan sastra. Dulu
Inisiasinya siapa? Mas Rilio almarhum. Terus kemudian beliau wafat di 2000 berapa ya? 2013 ya. Iya. Terus kemudian diteruskan oleh Pak Mustafa B. Hasim dan saya terlibat di sana sejak akhir 2010 kan. Kamu menggantikan ini ya? Suharmono S. Arimba ya? Karena beliau waktu itu S2 dan sempat jadi pegawai negeri kan di BMK ya kalau nggak salah. Jadi pegawai negeri. Nah, ketika jadi pegawai negeri itu kan ada kursi kosong gitu yang kemudian ternyata direktur bukan lah, cari bikin surat menyurat, bikin rilis gitu-gitu. Oh iya, rajin dulu ya. Bikin rilis ke media, bikin surat menyurat yang itulah admin lah. Pamflet juga kamu ya? Pamflet Cakandar. Cakandar ya? Ya aku admin di sana, lebih ke itu bikin surat menyurat kayak gitu-gitu. Di SPS itu bikin acara kan sebulan sekali tuh, sudah menyita waktu tuh. Selesai acara edisi ke sini harus sudah nyiapin edisi selanjutnya dan seterusnya gitu kan. Jadi dan itu kemudian yang membuat intensitas saya dalam menulis kemudian tidak intens gitu. Tapi kan melahirkan 2 kumpulan puisi dan 1 antologi bersama. Itu di masa-masa itu kan? Iya. Pertama dulu deh, muara-muara, sungai-sungai, muara-muara, pesisir-pesisir. Itu kan sama 3 teman saya. 3 teman atau 2 teman? Oh iya. Itu kan 3 orang teman. Trisula ya. Itu waktu itu. Saya, kemudian Fitri Mirawati. Siapa Mbak Fitri? Teman satu waktu itu teman kan. Kemudian sama Iqbal Hasaputra itu. Nah itu 3 orang ini kebetulan waktu itu sudah kami bertiga ini dari satu kelas, dari satu komunitas, kemudian lanjut di UGM kan. Bertiga bareng ya? Bertiga bareng. Satu angkatan juga kalian? Satu angkatan. Nah itu di masa-masa itu belum banyak tuh teman-teman yang kemudian lanjut kan. Kami salah satu orang generasi ya, setelah S. Arimba tentu saja. Iya. Itu kami mengikuti jejak itu dan kemudian beruntung kemudian masuk di sana dan potensi itu baru kemudian dilihat gitu. Awalnya kan saya ya itu yang sudah saya ceritakan, saya kan bukan orang yang kemudian punya mendapat perhatian atau bisa memiliki karya yang menjadi penting ketika S1 gitu. Kalau S1 tidak bisa, S2 bisa. Ketika S1 gitu. Tapi kemudian kan saya keluar tadi di SPS itu baru kan kemudian sebetulnya SPS ini yang cukup penting dalam pergaulan, dalam macam-macam, dalam bacaan, menambah pergaulan teman, belajar penulisan juga dimatangkan di sana gitu. Nah di waktu bibit tulang punggungnya terlihat dari SPS ya. Itu kira-kira. Nah kemudian si nulis ini kan kemudian agak terbengkelai kan gitu, tradisi penulisan intensitasnya gitu. Kemudian ya puisi-puisi buruk itu yang kemudian saya tulis di awal itu yang kemudian dikumpulkan di 2 teman saya itu. Itu sudah S2? Sudah S2. Tapi waktu itu juga puisinya masih puisi-puisi buruk lah menurutku. Maksudnya malu lah kalau aku kenapa belum bikin puisi kayak gini dan terbit gitu. Akhirnya muncul puisi kedua kan, antologi tunggal pertama ya. Antologi tunggal pertama dan itu agak jauh kan, aku sudah kerja, itu sudah selesai S2. Oh iya, setelah kuliah kamu kerja di penerbit ya? Aku kerja di penerbit, bantuin S. Arimba dulu kan. Itu pekerjaan S. Arimba juga. Terus kemudian bantuin Mas Iman Budi Santoso di Gramedia selama setengah tahun. Baru kemudian itu setelah S1 kan? Setelah S1. Baru kemudian S2 itu. Nah S2 kan aku nggak ngapa-ngapain selain kuliah kan. Cuma sama SPS itu doang. Nah selesai dari S2 baru kemudian aku ke Balai Bahasa. Kantor ya. Balai Bahasa dulu. Jadi pramubakti bantu-bantu di sana. Di Balai Bahasa ini. Makin terasa lah ya. 3 tahun di sana. 3 tahun ya. Bantuin Pak Tirto. Ya itu boleh dibilang itu tambah jejaring, tambah bacaan, tambah pergaulan, ngerti sistem-sistem lala dan sebagainya gitu. Baru kemudian aku nerbitin puisi kan di sana. Yang pertama apa dulu? Menoreh Mata Pendam. Menoreh dulu. Itu juga ngawur-ngawuran itu kan di dalam pikiranku waktu itu kan itu dokumen kan. Jadi itu kan tebel, itu gemuk dan nggak terkurasi dengan baik lah. Terus yang kedua tahun
Yang kedua kan pandemi 2020. Itu pandemi ya? Iya, pada suatu hari yang mungkin tak sebenarnya terjadi. Mungkin Itu agak kritis. lebih selektif tuh, cuman sedikit tuh. Mm-mm. Berapa puisi? 28 puisi kalau nggak salah. Oh, 28 basit ya? Dan tipis. Oh. Itu Yang ketiga kapan? nggak Sudah tahu. disiapkan? Nggak baru cuma punya judulnya doang. Oh, tapi Nggak ada ada, isinya. tapi ada ya. Tapi ada pikiran, tapi untuk mengerjakan itu belum. Ya kesibukanmu sebagai tulang punggung kebudayaan hari ini mungkin, Bung. Jadi segala sesuatu yang urusan dengan personal jadi tertunda. Itulah repotnya, Bung. Ketika membuka diri seluas-luasnya, menjadikan diri sebagai teras untuk semua hal, ya resikonya begitu. Enggak lah. Terus apa namanya tadi? Tahun berapa buku puisi pertama? Puisi 2016. 16 ya. 2016 itu launchingnya kan di JPS, di tahun baru JPS tuh. Oh iya toh. Iya, itu 2016. 2016 ya. Itu puisi-puisi tentang kampung halaman, tentang Jogja dan tentang Kulon Progo kan, Noreh Rumah Terpendam. Oh, kamu lulus ini lokal juga ya? Iya. Sangat lokal banget kan. Kulon Progo lagi lokalnya kan. Itu sama Jogja, tentang Jogja sama puisi-puisi ala-ala lah waktu itu. Campur-campur, nggak karu-karuan itu, nggak terseleksi dengan bener gitu. Iya. Artinya ada ini ya, JAB, kemudian SPS itu kan sebagai pintu pintu masukmu untuk lebih mengenal lebih luas sastra, tidak hanya sastra ya, tapi ruang-ruang lain, ditambah lagi dengan di balai bahasa ya. Nah, Betul. apakah itu yang mempengaruhimu hari ini gitu untuk terlibat di banyak ruang? Apa ya? Mungkin itu juga tentu saja karena lebih banyak bekerja di bikin program gitu kan, di manajemen acara, manajemen penonton, manajemen narasumber orang gitu. Lebih terbiasa di wilayah-wilayah kerja-kerja SBK juga kan? seperti itu. Di PSBK saya cuma bantuin aja kemarin. Awalnya kan belajar di sana. Itu jadi lebih ke kerja-kerja yang sifatnya apa ya? Kamu boleh lihat kamera loh. Ya tak pantengin deh. Aku lebih ke banyak kerja-kerja ini kan, program, membuat program, kemudian ya itu tadi manajemen acara, lebih ke seperti itulah sebetulnya daripada kemudian menulis gitu. Nah, itu kamu memperlakukannya sebagai pekerjaan atau sebagai kesenangan? Sebagai kesenangan sebenarnya ya. Saya senang mengerjakan itu. Atau mungkin karena ini ya, organik aja sih. Jadi saya mungkin awalnya kan dari hobi, seneng ini ya, seneng seneng bikin acara sebetulnya ya. Karena dulu kan di sekolah juga kayak gitu kan, seneng mengelola sebetulnya mungkin ya, lebih tepatnya ya. Dari itu tadi saya bikin mading, bikin apa, terus di kampus bikin koordinator gitu. Nah, kerja-kerja semacam itu ternyata saya menikmatinya gitu. Termasuk kemudian di SPS kan lama saya di SPS 2010 sampai 2020 kan, 2021 kan aktif secara intens gitu ya, nyaris nggak berhenti itu kan 2010 sampai 2020 kan, 10 tahunan ya. 10 tahunan ya, 9-10 tahun lah di SPS itu. Nah itu kan sebetulnya banyak peluang sebenarnya di SPS ini kan, banyak pergaulan, kemudian banyak gagasan, melahirkan gagasan, banyak ide-ide yang kemudian juga kami munculkan di sana, atau yang mungkin saya ambil untuk saya bawa ke wilayah personal, atau kemudian saya kerjakan di ruang yang lain kayak gitu-gitu. Sehingga kemudian ketika di balai bahasa, formula-formula yang kemudian ada di SPS itu saya kembangkan atau saya modifikasi atau gitu-gitu. Jejaring yang terbentuk di SPS kemudian juga menjadi jejaring yang lebih profesional lagi di balai bahasa misalnya. Iya. Gitu-gitu. Nah, terus kenapa tadi SPS harus off dulu? Karena bencana alam, pandemi. Ya, sekarang kan udah selesai masa pandeminya. SPS itu tumbuh dengan organik. Saya kan orang yang datang kemudian ya. SPS kan sudah ada sejak 2005. Bincang-bincang sastranya, penyelenggaraan bincang-bincang sastra kan sudah ada sejak 2005. Saya datang 5 tahun kemudian kan, 2010, dan itu akhir. Penyelenggaranya kan bincang-bincang sastra itu rutin setiap bulan sekali. Formulanya kan ada pertunjukan sastra sama diskusi bincang-bincang itu. Formulanya seperti itu dengan banyak tema. Ada yang misalnya launching buku, ada yang ngomongin tentang pertunjukan sastra sesuai dengan nama komunitasnya, baca puisi, musik puisi, deklamasi, dramatic reading, dan macam-macam. Ada yang eksperimental, ada yang ngomongin isu tema tertentu yang sedang marak gitu, atau ngomongin
karya maestro sastra dan macam-macam. Nah, formula-formula semacam kan kemudian membentuk ya, maksudnya menempel gitu. Nah, menjadi pandangan, menjadi apa namanya, menjadi bagian dari kemudian yang bertumbuh di pikiran atau di dalam kerja-kerja saya kemudian gitu. Sehingga ya SPS menjadi sangat penting ketika kalau tadi ditanya soal kerja-kerja lebih banyak kerja manajerial atau membuat event misalnya kayak gitu. Ya sebenarnya SPS ini laboratorium ya sebetulnya. Yang kemudian praktiknya secara profesional misalnya saya gunakan itu di Balik Bahasa misalnya. Atau kemudian ketika saya mengelola festival sastra atau festival kebudayaan Yogyakarta misalnya, itu praktek-praktek itu kemudian saya kembangkan, saya modifikasi dalam kerja-kerja itu atau dalam membuat esai atau apapun yang kemudian memang dari SPS ini kemudian apa ya, saya lebih mengenal Jogja lah, lebih mengenal Jogja bukan hanya di wilayah sastra meskipun studi pertunjukan sastra ya, karena kan itu kemudian kerjasamanya dengan banyak pihak ya, banyak lini kan. SPS ada dari teater, ada dari musik, bahkan seni rupa gitu. Dari banyak lintas bidang itu yang kemudian bertemu di SPS, sehingga saya juga memiliki pergaulan atau memiliki apa namanya jejaring yang kemudian tidak hanya di sastra tok, dan lintas generasi juga, yang generasi baru sama generasi yang lama gitu di lintas bidang itu. Jadi itu mungkin justru kemudian menjadi modal gitu, menjadi modal saya malah ketika kemudian saya berkecimpung di wilayah seni atau budayaan di Yogyakarta gitu. Nah, dengan apa namanya, dengan posisi SPS yang sebesar itu, kenapa dia harus hiatus dulu? Oh iya, tadi belum kejawab ya. Sebetulnya itu karena COVID ya, kemarin COVID harus berhenti lah, harus rehat gitu kan, karena memang ya itu SPS tumbuh dengan organik, dikerjakan juga sangat organik dengan kesenangan, hobi gitu, nggak ada paksaan, nggak ada matematika di sana, yang kemudian bahkan boleh dibilang hampir sekian persen, sebagian besar narasumber itu yang dihadirkan itu kan ya udah hadir sebagai apa namanya, persaudaraan, pertemanan, persahabatan, tidak ada ikatan angka di sana, sebagian besar ya. Itu seperti itu. Jadi memang ya sangat Jogja ya, saya pikir tradisi Jogja yang apa namanya? Salaman ya? Salaman. Ya sangat organik, kultural gitu, yang nggak ada hitungan di sana gitu. Jogja menjadi ruang pertemuan untuk itu, dan SPS menjadi bagian kecil dari sistem besar Jogja yang kemudian mungkin Jogja bisa tumbuh sampai hari ini karena itu gitu loh. Karena itu salah satunya gitu. Kalau tidak itu juga sebagai ini ya. Ancaman juga ya, nggak ngerti ya. Tapi SPS tumbuh dengan itu, dan COVID kemudian mengubah itu semua. Kami juga tidak menyelenggarakan secara online sama sekali, karena kami berpatokan bahwa ya SPS ini ruang tegur sapa, ruang tegur sapa, ada interaksi langsung, ya? Iya langsung gitu, terus ada pertemuan tegur sapa, tanya kabar dan seterusnya, menjadi bisa seperti itu. Kalau di online kan enggak ya, di online ada jarak, tentu saja ada ruang yang lebih sempit, ada frame dan semacamnya yang kemudian membatasi itu, dan SPS ternyata tidak bisa masuk ke ruang-ruang yang seperti itu. Nah, tahun 2021 kan kami mencoba aktif kembali, tapi waktu itu dapat dukungan dari Taman Budaya Yogyakarta sebagai ruang yang selama ini digunakan untuk menyelenggarakan bincang-bincang sastra SPS itu. Nah, dapat dukungan dana keistimewaan kan? Kopi, Bung, iya. Kamu mau rokok? Ini mau rokok. Terus dapat dukungan dana keistimewaan yang di era COVID waktu itu, di tahun 2021 kan masih COVID ya. Itu saya pikir SPS menjadi jembatan bagi teman-teman yang memang membutuhkan di masa-masa itu ya. Ya kami memposisikan sebagai jembatan lah, bahwa SPS bisa membantu gitu dengan cara itu. Jadi kalian melihatnya bukan siapa yang mau kita undang nih, siapa yang paling menderita nih sekarang nih. Gitu kan kira-kira ya nggak seheroik itu sih sebetulnya, tapi SPS kemudian hadir tidak sebagai mana sebelumnya, ketika sebelum COVID gitu. Kita hadir sebagai jembatan, kemudian dengan tujuan yang lain gitu. Ya agak sedikit lebih mulia sosial gitu. Bahwa ini ada teman budaya, ada anggaran yang kemudian bisa disalurkan lewat SPS dengan penyelenggaraan acara itu, dan kami menyelenggarakan itu 10 edisi waktu itu. 2021. Nah, di tahun 2022 kemudian Taman Budaya memiliki program-program serupa yang lebih banyak gitu. Ada Sarasehan namanya.
Sarjana sastra, sarjana teater, seni rupa, ketoprak, apalagi itu, karawitan, tari, yang itu kemudian menggunakan dana yang sama seperti sebelumnya itu dan dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, kami pikir waktu itu kemudian ini lebih baik ya, karena bukan hanya sastra saja yang kemudian mendapat peluang beragam, untuk jadi beragam gitu. Dan oleh karena itu juga, karena nama programnya kemudian sudah menjadi programnya TBY, si Sarasehan ini, kemudian kami kemudian bersepakat, saya, Cak Kantar dan Pak Mus, untuk tidak menggunakan bendera SPS lagi dalam pengelolaan itu. Tapi pengelolanya sama? Meskipun pengelolanya masih kami, mesti di off dulu. Gitu ya. SPS tidak menggunakan bendera SPS lagi, tapi pengelolaannya masih kami. Kenapa tidak kerjasama kita kolaborasi SPS dan Sarasehan dan TBY? Ya, karena kemudian sudah tidak organik lagi. Kalian bentuknya organik ya? Iya, itu sudah menjadi semacam ya, karena ada angka itu tadi apa namanya, ya sudah bisa dibilang kemudian bekerja kan, itu menjadi kerja yang bukan kerja ini lagi kan, bukan kerja kebudayaan lagi kan sebetulnya, kira-kira atau apa. Apaan sih? Itulah maksudnya, tapi intinya sudah beda. Niat dan tujuannya kemudian menjadi berubah ketika kemudian sudah menjadi Sarasehan. Dan itu berbeda dengan yang tahun 2021 ketika kami meniatkan ini di masa Covid gitu. Dan ini kan sudah setelah Covid kan, di 2022, 2023 gitu. Dan itu edisinya berkurang menjadi cuma 3 edisi 1 tahun gitu. Itu jadi SPS kemudian off, tapi di tahun 2021 saya usul ke teman-teman ini harus membuat monumen nih. Kalau misalnya SPS memang benar-benar kemudian berakhir, harus ada sesuatu yang kemudian kita tinggalkan. Nah, waktu itu masih bekerja sama dengan Taman Budaya Yogyakarta, SPS menyusun buku judulnya Panggung Sastra. Ada ya? Ada buku Panggung Sastra judulnya, dan itu kami mengundang sejumlah penulis, sejumlah praktisi sebetulnya, sejumlah praktisi untuk menulis tentang SPS, tentang apa istilahnya ya, intermedia karya sastra. Minum dulu Bung. Air putih Sudah cukup ya, sudah full ya. Intermedia karya sastra. Jadi misalnya ada praktisi musik puisi, ada praktisi tari, kemudian apa lagi tuh, tari, musik, teater gitu, yang kemudian yaitu bagaimana kemudian sastra hadir di sebagai drama. Sastra kemudian mengilhami lahirnya karya tari. Sastra mengilhami lahirnya ilustrasi, seni rupa, berhubungan dengan seni rupa. Sastra mengilhami lahirnya musik puisi kayak gitu. Nah, itu kami mengundang 19 orang, awalnya 20 orang sebetulnya, tapi yang satu gagal menulis tentang siapa itu yang gagal? Yang gagal perlu nih. Bukan siapa, tapi tentang tentang sastra ke film. Tentang karya sastra ke film, nah itu gagal ditulis waktu itu. Nah, itu ada 19 penulis akhirnya yang kemudian menuliskan tentang itu, intermedia sastra itu. Nah, itu saya pikir itu menjadi satu monumen penting juga gitu, bahwa SPS sebagai studio pertunjukan dengan nama Studio Pertunjukan Sastra gitu ya. Nah, ini ada satu buku yang terdokumen dari praktisi-praktisi dan nama-nama penting lah, saya kira waktu itu. Tahun 2021 ya? Itu diterbitkan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Jadi selain menyelenggarakan kegiatan bincang-bincang sastra, SPS kan juga penerbitan juga. Sebelumnya kan juga bikin buku ini kan, sastrawan leluhur tuh, mengumpulkan karya-karya dari sastrawan Yogyakarta yang sudah meninggal. Itu SPS juga? SPS juga, ada dua jilid. Berarti nggak cuma pertunjukan, tapi juga mendokumentasikan. Iya, betul. Jadi bebannya menjadi ini kan, sering dapat PR kan SPS ini. Karena mungkin kami intens bahkan ketika pendirinya sudah meninggal, Mas Harili meninggal di tahun 2013, kami masih bisa mempertahankan itu sampai tahun 2020 kan. Dan itu kemudian ada bantuan dorongan dari Mas Iman Budi Santoso juga, dari teman-teman yang lain, Mas Hamdi Salah, Prof Suminto Asayuti dan sebagainya. Ada sejumlah nama-nama penting di sastra Jogja yang kemudian mendorong lewat belakang gitu, memprovokasi gitu, yang kemudian membuat SPS ya bisa bertahan. Oke. Nah, ingat Mas Iman nih, aku juga diingat kamu juga seorang dokumentator ya untuk sastra Jogja. Iya. Itu berangkatnya dari mana itu? Aku seneng ngoleksi sebetulnya.
Cita rasamu lokal sekali nih. sedang melakukan koleksi-koleksi gitu. Ya kemudian kan karena di sastra ya koleksinya ya buku, ya kerja arsip-arsip inilah. Kan badai nih. Hujan badai nih saudara-saudaraku. Seru nih. Kebudayaan, kita ngomong kebudayaan. Nah, di tengah hujan badai kita ngomong kebudayaan. Itu kan ya awalnya kan buku-buku ya, buku-buku teman-teman gitu kan. Beli buku-buku lawas kayak gitu. Kemudian juga aku punya kamera mendokumentasikan foto-foto acara sastra kayak gitu. Apalagi ya, video SPS terutama. Iya. Sampai posternya juga ya. Poster gitu. Nah itu dokumentasikan, aku arsipkan gitu. Jadi ya kerja aku seneng dengan aku seneng sejarah sih. Seneng masa lampau, seneng sejarah, seneng cerita-cerita sejarah, seneng cerita-cerita sejarah Jogja, seneng cerita-cerita sejarah kesenian gitu di Yogyakarta gitu. Seneng mempelajari kerja orang-orang, tokoh-tokoh gitu. Itu sih sebetulnya yang membuat apa ya, saya senang dengan arsip. Kemudian juga mengarsipkan sejumlah, akhirnya kan karena saya cukup intens dengan Mas Iman, cukup intens dengan Mas Herlio, ketika beliau berdua wafat, kemudian arsipnya kan kami yang supaya tidak tercecer, kemudian kami kelola gitu. Salah satunya ada di aku gitu. Itu sih. Hal apa yang bisa dipelajari dari seorang Herlio dan Iman Budi Santoso? Kalau dari Mas Herlio kan berjejaring ya. Tentu saja karena di SPS kan, yaitu kerja-kerja di praktik-praktik di SPS ini kan mau nggak mau sebenarnya kan itu sebetulnya ya merupakan kerja-kerjanya Mas Herlio kan, yang kemudian diaplikasikan di SPS. Jadi kan kerja manajerial, kerja mengelola acara, kerja berjejaring dengan sejumlah orang, dengan sejumlah seniman, dengan sejumlah lintas bidang seni kayak gitu. Nah, itu yang kemudian saya dapatkan dari Mas Leo. Kalau dari Mas Iman ya lebih ke apa ya, ke kehidupan ya. Kalau dia ya, kalau beliau ya spirit kehidupan ya, mungkin mempelajari. Makianmu makin pas ya. Mempelajari banyak gitu lah dari Mas Iman gitu, mempelajari manusia. Dia kan ini ya, sosiolog, antropolog secara ini ya, bukan secara akademis, tapi sebenarnya praktik-praktiknya kan di situ, dan itu yang kemudian juga mempengaruhi saya gitu. Tuh. Ya, gitu. Oke. Kamu juga manajer band loh, saya ingat tuh. Nankinun. Ya, itu awalnya kan dari manajer musik puisi JAB dulu. Nah, Nankinun kan personil X JAB yang kemudian membuat grup namanya Nankinun kan sebenarnya cuma 2 orang kan. Fitri Merawati sama Afrizal Oktaputra. Itu yang awal mulanya kan sebetulnya diminta tampil di acara launching buku Petiem ya, tentang Umbulan Duparangi itu. Buku tentang Umbulan Duparangi. Dalam dulu Bung, nanti kamu kehujanan loh, sakit loh kamu nanti. Biar latih di sini hujan-hujan nggak apa-apa. Ini kan romantis, kita kena hujan. Ngobrol. Itu kemudian di Kadipiro kan, di tempatnya Cak Nun kan. Kemudian pentas di sana belum ada namanya waktu itu, tapi kami membuat musik puisi untuk puisi-puisinya Umbulan Duparangi. Dari karyanya Umbu. Dari karyanya Umbu. Terus kemudian ya itu ditonton sama Umbu, karena kemudian kami pentas di acara 17-an di Cepat Syafaat di Kasihan. Umbu di sini. Umbu nonton live streamingnya itu. Kemudian ketika Mbak Ririn Pragolopati, anaknya Ragil Suwarno Pragolopati ke Bali itu, kami dititipi surat oleh Umbu. Surat itu bertuliskan sejumlah nama. Yang kemudian itu menjadi yang kami pilih adalah Nankinun itu, dan kami nggak pernah ngerti sampai Umbu nggak ada tuh Nankinunnya artinya apa, akronim apa nggak ngerti. Tapi Cak Nun ini. Iya. Itu jadi nama kelompok musik puisi itu namanya Nankinun, dan anggotanya sebetulnya secara membernya sebenarnya cuma 2 orang gitu, dan aku yang mengelola. Terus nggak mau pindah nih? Pindah yuk. Nggak ada nih. Ini mah. Sebentar kita pindah dulu. Guys, aduh lampu juga nyalakan dulu. Kepalamu. Badai. Sebentar. Mana tadi? Oke, yang sekarang mata jendela. Oke.
Berapa lama di mata jendela? Mata jendela itu 2000, di mata jendela 2000 berapa ya? 2018 ya, 2018 Sampai sekarang. sekarang. Itu bulanan ya? Triwulanan. Oh. Jadi setahun cuma terbit 4 ya. edisi. Itu gimana sampai di mata jendela dulu, Bu? Sampai di mata jendela itu ya dulu kan kontributor ya. Hmm. Awalnya nulis di sana. Tapi kan mungkin juga karena pengaruh aku juga sering main, sudah berhubungan baik dengan TV ya, lewat SPS. Terus di SPS dulu balik lagi ke SPS ya, maaf ya. Masih penting tuh, Bu. Dulu bikin ini kan melanjutkan rintisannya Mas Iman Budi Santoso sama Mas Hamdi Salat itu yang musikalisasi sastra itu. Dua edisi terakhir di tahun 2018-2019 kan SPS yang ngelola tuh. Kemudian kan intinya banyak interaksi lah, banyak bersinggungan dengan teman-teman di Taman Budaya gitu kan. Kemudian ya itu salah satunya kemudian dikasih kepercayaan yang awalnya cuma kontributor, kemudian bagian dari redaksi di mata jendela itu. Karena waktu itu siapa ya yang mengundurkan diri ya? Redaksi mata jendela itu kan 4 orang. Cuma 4 orang. Waktu itu aku masuk itu Mas Kus pimretnya. Mas Kus itu mengundurkan diri, kemudian aku masuk. Dan sejak saat itu nggak ada pimretnya. Cuma redaksi doang. Aku Satmoko gitu, Lisis, Simbah, Anismanto pernah. Sekarang pengganti Anismanto siapa? Penggantinya Anismanto Taufik, namanya Taufik Rohman, anak sejarah UGM, anak FFD juga, festival film dokumenter juga. Nasib lah anak sejarah itu. Lisis Siva. Sekarang Lisis diganti lagi. Lisis juga keluar. Lisis kan ke lanjut studi S3 di luar. Itu terus itu akhirnya ngelola mata jendela sejak 2018 ya. 2018. Itu sampai sekarang bantuin Mas Satmoko. Terus FKY ini sebagai panitia sejak 2022. Waktu itu bantuin koordinator sama Rito kan programmer, terus aku koordinatornya. Kemudian tahun 2023 aku programmer, yaitu di sastra. 2 tahun ini sih. Tapi sebelumnya kan sudah itu saya terlibat jadi moderator, jadi narasumber ya gitu-gitu. Zamannya Mas Indil. Oh iya. Zamannya Paksi itu. Oh iya. 2019. Berarti sudah 2020 nih, udah Covid itu. Covid ya. Covid itu. Sampai sekarang. Bukan sampai sekarang sebenarnya ya kalau di FKY ya, karena itu kan periodik kan. Oh, di periodik sekarang ya? Iya kan, sebelumnya kan 2 tahunan. Iya, sekarang? Kalau yang ini kan untuk 5 tahun yang akan datang sebetulnya. Maksudnya ada satu rangkaian untuk 5 tahun. 5 tahun dari 2022? Dari 2023. Oh, 23 ya? Kalau yang 2022 itu kan aku menjadi panitia untuk 2 tahun sebelum 2 tahun dari 2021 dan 22. Nah, aku gabung di 2022. Oh, nambah 5 periode kamu nambah ya? Kalau mau. Ya. Kalau mau, dengan catatan kalau mau dan nggak capek gitu ya. Karena untuk dinamikanya juga kenceng juga di dalam ya. Di dalam. Tapi kemudian kalau aku boleh bilang sih, ya itu tadi, maksudnya kemudian apa yang aku kerjakan ini kan lebih ke ini ya, selain programmer kan kemudian menjadi redaktur atau lebih ke wilayah gagasan atau wacana itu, menghadirkan itu, upaya-upaya untuk menghadirkan itu yang kemudian banyak aku kerjakan gitu ya. Misalnya di SPS itu kan menampilkan ini ya, bincang-bincang sastra, misalnya ini temanya apa nih, ini narasumbernya apa, tema apa, narasumbernya siapa, itu seterusnya. Kemudian juga di Sarasehan, di TBY, Sarasehan Sastra Taman Budaya itu juga gitu kan, menghadirkan tema tertentu, menghadirkan narasumber yang sesuai dengan tema itu ya untuk berbagi wawasan gitu. Nah di mata jendela kan juga hampir sama, cuman medianya aja yang lain gitu kan. Aku ngelola satu edisi gitu dengan tema tertentu dan aku mencari penulis, konteksnya kan gitu. Kerjanya kan hampir sama sebetulnya. Kalau bikin acara kan aku menawarkan tema, kemudian mencari narasumber. Kalau di mata jendela kan aku menawarkan tema, kemudian mencari penulis, kontributor penulis. Nah, praktiknya kan sebenarnya hampir sama itu. Iya. Itu sih yang aku kerjakan, dan aku merasa seneng aja gitu bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai bidang gitu.
orang-orang baru atau orang-orang lama gitu, atau membaca jejaring baru orang yang belum kenal tapi aku pernah baca tulisannya kemudian hubungi dan terhubung misalnya untuk jadi narasumber atau menjadi kontributor di mata jendela kayak gitu-gitu. Asik sih, maksudnya aku bisa bertemu dengan orang lain, orang yang baru, terus ya. bukan hanya teman-teman dari sastra tok gitu. Nah terus apa dari pergaulan lintas disiplin ini apa yang bisa dipetik untuk sastra? Kalau untuk sastra ya kemudian kalau secara pribadi kemudian karena memang aku kemudian fokusku tidak hanya di penulisan karya ya, Iya. tidak hanya nulis puisi atau nulis cerita tok itu atau nulis esai tok itu, tapi kemudian kan Konseptor juga. tabungan ya, itu menjadi tabungan itu kan, tabungan bahwa ini mau bikin apa lagi ya, bahwa misalnya aku punya kegelisahan tentang satu kasus atau kegelisahan tentang satu isu tertentu misalnya, nggak harus aku yang eksekusi kan, aku bisa minta bisa bisa minta bantuan teman lain yang lebih kompeten untuk bicara soal itu gitu. Produser lah ya. Lebih apa ya istilahnya, kelar kali. Enggak, konseptor lah. Ya itu. Konseptor, programmer atau apapun istilah yang keren ya. Iya. Untuk itu, produser mungkin juga bisa tuh di situ tuh. Maksudnya ya. Iya. Apapun yang lebih ke wilayah itu. Artinya sebetulnya aku dalam hal ini mungkin aku yang gelisah gitu. Gelisah tentang satu isu, tentang satu tema atau peristiwa gitu. Tapi aku meminjam suara, meminjam tangan teman-teman yang lain yang lebih menguasai tentang hal itu untuk kemudian aku undang, aku hadirkan atau aku jumpai, kutemui, kunjungi gitu. Itu yang juga lewat berkunjung kan, lewat aku bikin YouTube kan sejak COVID itu kan juga itu. Oh ya berkunjung. Nah, tapi nggak usah lah itu. Iya kita juga tadi itu pertanyaan di nomor sekian tadi itu. Berkunjung itu. Itu, tapi kalau ngomongin soal apa ya di Belantika Sastra gitu ya, aku kan anonim ya. Aku bisa bilang bahwa aku ini anonim dalam sastra Jogja atau sastra Indonesia karena memang kan memang ada fungsi orang macam-macam. Nah itu maksudnya kemudian aku memposisikan diri kayaknya aku bukan sebagai sastrawan nih gitu, bukan sebagai penulis nih, lebih ke apa ya, lebih ke jembatan penggerak, penggiat gitu lebih. Kamu sudah ini menasbihkan diri untuk begitu? Bukan sih, cuman kan antologi ketiga kan masih ada judulnya. Bukan menahbiskan sebetulnya, cuman yang kemudian ku kerjakan ternyata lebih condong ke berat ke itu daripada ke wilayah penulisan gitu. Tapi kan memang Bung, kadang-kadang dalam wilayah apapun sebenarnya memang harus ada yang menjadi motor kan. Nah, artinya pilihanmu ini juga tepat sih untuk menjadi motor di luar kerja kreatifmu secara personal itu kan di belakang layar gitu. Tapi itu. Dalam bidang apapun termasuk sastra ya tadi mungkin kita ngobrol juga orang memang perlu ada itu gitu, ada motor penggeraknya. Nah kadang-kadang kan itu juga berkaitan dengan pengalaman, terus juga kesiapan dia secara personal gitu, waktu juga. Iya ya itu. Kayaknya aku lebih nyaman di balik panggung deh. Aku kan nggak suka tampil, nggak suka bukan di apa ya istilahnya, di wilayah organisasi itu bukan player. Lebih ke mungkin kalau tidak disebut tinker ya worker ya, orang yang berada di balik itu. Karena kamu Pak Lurah kalau politik. Ya itulah orang-orang belakang panggung lah, orang-orang yang ya itu lebih kerja di belakang gitu, yang untuk membuat satu peristiwa sastra, peristiwa seni gitu, lebih nyaman berada di sana untuk menjadi jembatan gitu ya. Aku menyebutnya jembatan sih, bisa mempertemukan satu isu, tema tertentu atau satu orang dengan satu orang yang lain gitu. Jembatan ya. Lebih ke sana sih, lebih ke memposisikan diri di situ. Ternyata dan secara organik juga ya, maksudnya dari kerja di SPS yang aku memang senang di sana, kemudian ketika kerja profesional di Bali Bahasa misalnya, atau kemudian ketika teman-teman mempercayaiku untuk terlibat di festival sastra atau di FKY misalnya, ternyata itu posisi yang memang situasi mungkin ya yang membuat aku mau nggak mau awalnya gitu terjun di wilayah itu, terjebak di wilayah itu atau apapun istilahnya, tapi akhirnya ke sana sih. Terjebak di tempat yang buatmu nyaman ya. Setidaknya kamu nyaman melakukan itu. Karena mungkin aku juga keterbatasanku juga ya. Aku kan nggak banyak bergaul, nggak
nggak banyak baca juga ya benar. Sebagai orang yang senang sastra sebenarnya bacaanku juga sangat terbatas, bukan nggak banyak. Bacaanku terbatas, sudah terbatas di yang aku sukai atau bacaan yang kemudian buku yang aku baca adalah terkait dengan proyek tertentu misalnya gitu. Bukan orang yang memiliki waktu yang luang untuk meluangkan waktu untuk membaca, itu harus ada tekanan, harus ada pancingan untuk melakukan kerjaan. Tapi kan kamu punya referensi yang banyak terkait pelakunya. Nah, kemudian lebih ke manusianya, pergaulannya, ekosistemnya ya, secara sosial gitu ya, lebih ke sananya sih. Kemudian gitu, dan itu nggak tahu ngalir aja ya, kayak gitu itu. Ya gimana ya? Itu sih. Kamu tapi paling tidak kamu kan menyenangi itu dan bisa belajar banyak dari itu. Dan hal lain yang menurutku memang tidak banyak teman-teman muda terutama ya, nggak cuma teman-teman muda sih, maksudnya teman-teman yang memang mengambil peran semacam itu, karena memang dalam bidang tadi yang saya bilang, dalam segala bidang kita kan harus ada peran tertentu yang memang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Artinya kamu dalam posisi ini kan sudah mengambil posisi gitu, sebagai tulang punggung kebudayaan Yogyakarta. Sebetulnya kebetulan, atau kalau nggak bisa disebut kebetulan, itu privilege, karena aku akamsi. Karena aku cah Jogja. Itu dia menarik nih. Menurutmu itu punya ini nggak sih, punya efek nggak sih dalam apa yang kamu terima hari ini? Nah itu mungkin ya, dan itu sekali lagi kamu kan tidak perlu lahir untuk kedua kalinya. Enggak ya itu. Kebetulan aku dari Kulon Progo, dari Yogyakarta gitu, dan aku beraktivitas di sini. Aku bertemu dengan teman-teman sastrawan juga dari berbagai daerah juga di sini, dan ya itu mungkin sebagai dalam tanda kutip tuan rumah gitu ya, atau sebagai akamsi itu tadi, yang kemudian ternyata lebih memiliki peluang untuk bisa menyediakan tempat untuk menjadi atau menghubungkan itu. Aku memiliki misalnya aku memiliki privilege untuk lebih mudah bertemu dengan institusi negara, misalnya Balai Bahasa karena aku pernah kerja di sana, atau ke Taman Budaya atau ke Dinas Kebudayaan kayak gitu, karena aku akamsi. Dan mungkin peluang itu meskipun bisa ya, itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman gitu, tapi peluang itu menjadi lebih besar ketika aku yang aku yang mengerjakan gitu, atau aku yang berada di posisi itu gitu loh. Ada kesadaran apa sih namanya ya, bukan berarti aku ingin memiliki bahwa Jogja ini punya aku dan aku harus menjadi tuan rumah gitu, enggak sebetulnya, tapi ya itu tadi sebagai jembatan, kayak atau mungkin si pola kerja SPS kemudian menjadi menubuh SPS sebagai jembatan pertemuan itu tadi, dan aku kemudian itu yang menjadi praktiknya gitu, yang aku praktikkan gitu loh. Bahwa kemudian kebetulan aku orang Jogja, aku kebetulan bisa memiliki akses dan bisa menghubungkan teman-teman dari berbagai daerah yang bertemu di sini untuk kemudian bisa mendapatkan ruang. Kayaknya itu sih, lebih ke situ sih, bukan nggak alasan politis atau apapun ya. Justru aku merasa lebih berfungsi di situ daripada kemudian aku menjadi eksklusif gitu loh. Iya. Nah, jembatan ini sebenarnya juga kata kunci jadinya ya, bahwa selama ini bukan tidak ada orang yang misalnya tadi biasa bekerja dengan pemerintah gitu. Cuma kan kadang-kadang itu kan terlihat untuk satu kelompok, untuk satu kegiatan yang sifatnya internal gitu. Nah, apa yang kamu lakukan kemudian dan bersama kawan-kawan kan itu mencoba membuka pintu, itu juga cara baru untuk terhubung dengan lintas, tidak hanya lintas disiplin, secara internal pun kan diakui atau tidak diakui ya, tampak atau tidak tampak, bahwa kan tetap ada kotak-kotak ruang-ruang masing-masing gitu. Nah, artinya kan ini membuka pintu untuk semua orang bisa terlibat, posisinya jauh lebih cair dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, kamu punya kesadaran itu atau bagaimana? Ya kemudian aku menyadari bahwa aku tumbuh di tradisi yang seperti tradisi Jogja gitu, sebagai orang Jogja. Kan orang desa yang ke kota gitu. Sekarang udah kota lah desa. Enggak lah. Oh, Kulon Progo ya? Masih desa teman. Maksudnya orang desa yang mungkin lebih komunal? Ya itu tradisi di tempat, di kampung halaman, yang ya udah kita kerja bakti gitu, kerja bareng-bareng, gotong royong gitu, yang itu nggak bisa kelepaskan gitu. Maksudnya ya aku nggak bukannya ini ya,
bukan naif tapi maksudku ya memang itu kayaknya gitu loh. Maksudnya ya udah aku memberikan aku mengerjakan sesuatu yang biasa aku kerjakan selama ini sejak yang secara yang tumbuh sejak di kampung atau di sekolah atau yang kemudian itu yang ternyata secara tidak sadar yang itu apa ya, ya memang bisa yang aku mampu gitu karena mungkin aku tidak terlampau mampu juga untuk menghasilkan karya tulis yang yang juga menarik sebagai di Jogja gitu. Mungkin belum Itu menurutmu mungkin belum. karena kemudian kesadaran yang benar-benar adalah Jogja ini sebagai bagian dari Jawa kemudian ternyata nggak selesai gitu, nggak selesai aku pelajari gitu. Ketika kemudian dengan terburu-buru aku membuat buku yang pertama misalnya dengan sok-sokan aku nulis tentang kampung halaman tentang Jogja gitu, ya itu baru permukaan aja. Kemudian aku menyadari ketika membaca lagi ternyata enggak deh, aku butuh waktu yang lebih lama lagi untuk belajar ternyata di Jogja ini gitu. Ya, tapi kan nggak ada kemungkinan untuk buku ketiga, buku keempat. Nah, terus ini Bu, dari pengalaman kegiatan-kegiatanmu di sejumlah event, apa misalnya untuk sastra tadi ya, misalnya di festival gitu, apa sih yang masih memungkinkan untuk dieksplorasi, dikembangkan dalam hubungannya antara pelaku kesastraan dengan audiens gitu? Kalau di sastra ini ya sekali lagi mungkin karena aku tumbuh di kultur Jogja gitu ya, yang kemudian sebetulnya kan nggak bisa berdiri sendiri tuh kesenian tuh, nggak bisa kemudian seni tradisi tok, kontemporer tok, atau sastra tok, atau pertunjukan tok gitu, atau seni rupa itu semua saling bisa berkolaborasi sebetulnya. Aku pikir kerja-kerja itu apalagi sastra ya, sastra ini nggak bisa hidup, nggak bisa tumbuh tanpa berkolaborasi kurasa. Butuh dengan industri perbukuan misalnya, atau film, atau musik, atau yang lain gitu, apa namanya, bidang-bidang yang lain gitu. Nah kurasa itu sih sebetulnya, bahwa aku menyadarinya sastra ini induk ya, sastra ini induk yang dia bisa turun menjadi banyak, menjadi apa saja gitu. Bisa ada turunan-turunannya, karya seni yang lain gitu, bisa menjadi macam-macam sebetulnya. Aku pikir kalau ngomongin sastra dengan audiensnya, aku pikir sebenarnya ke sana arahnya, bahwa sastra ini enggak, kalau tidak disebut eksklusif atau terpencil gitu, sebetulnya dia bisa kemana saja gitu, dia cair gitu, bisa dilihat dalam banyak bentuk gitu, nggak hanya sebagai teks doang gitu. Sehingga publiknya menjadi semakin banyak gitu loh. Kalau kita lihat misalnya kayak Arjo yang lamaran kemarin itu juga mempertimbangkan sastra loh di itu sebagai pijakannya, karyanya Danarto atau siapa gitu. Ada sastra di sana gitu, ada sastra yang menjadi pijakan gitu misalnya. Biennale juga mau nggak mau ngomongin kultur kebudayaan, karena sastra saya rasa bukan hanya kemudian ada muncul bentuknya itu bukan hanya puisi, cerpen atau apa, tapi lebih ke pemikirannya itu kan, kebudayaannya kan, kulturnya, kemudian bahwa puisi, cerpen, esai, drama itu kan bentuknya gitu loh. Tapi apa yang kemudian di sastra kan lebih ke apa ya, teksnya kan, apa yang disajikan kan, gagasannya kan, dan dia sebetulnya bisa menjadi cair, bisa menjadi apa saja gitu. Nah, sebagai tulang punggung kebudayaan, hal-hal apa sih yang bisa mempertemukan itu semua gitu dalam satu lingkup yang yang komunal, tidak ada sekat, tidak ada batasan-batasan gitu? Apa memungkinkan atau kita perlu bikin satu festival lagi yang terkait itu? Bapak festival juga kamu ya? Enggak lah, tapi secara tidak langsung sebetulnya ternyata gitu, aku kemudian menyadari bahwa apa yang dikerjakan di SPS ternyata sudah melakukan itu. Karena SPS di acara rutin tiap bulannya itu kan menghadirkan itu sebetulnya, meskipun kecil ya, skupnya kecil gitu, dan rutin sebagai sesuatu yang rutin kan tidak bisa memang ledakan yang besar kan, karena dia memang berkala kan. Dan kalau di skala yang lebih luas kan sebetulnya yaitu praktek-praktek dari pinjang-pinjang sastra SPS ini yang sebenarnya bisa diproyeksikan menjadi bentuk-bentuk yang lebih segar, lebih baru, yang entah itu kemudian menjadi satu festival
kalau di sebagai di FKY misalnya festival kebudayaan gitu kan sebetulnya juga memproyeksikan itu ya, menghadirkan menjadi ruang laboratorium atau bahkan menjadi ruang etalase untuk hal itu gitu. Tapi kalau membuat festival yang baru misalnya festival sastra, festival sastra misalnya Joglitas tuh tahun 2019, itu kan secara praktik kan hampir seperti festival kebudayaan akhirnya, festival kesenian gitu ya, karena di dalam sastra kemudian juga ada macam-macam tuh, ada pertemuan sastrawan, ada seni rupanya, sastra rupa, ada pertunjukannya, ada musiknya, ada teaternya, ada lapak buku juga, ada apa lagi tuh. Maksudnya itu secara praktik kemudian menjadi gemuk gitu. Meskipun kemudian ya itu basicnya sastra dan itu namanya festival sastra, tapi ternyata sastra harus berkolaborasi mengajak serta bidang-bidang yang lain ternyata. Kalau sastra sendiri tampil secara eksklusif, ya nggak ngerti ya, tetap menjadi sunyi mungkin ya, atau gimana gitu ya. Dan kemudian lebih ke ini juga apa namanya pengaruh dampak ke publik, ke masyarakat gitu, mungkin itu juga yang perlu dipertimbangkan tuh. Sastra yang selama ini menjadi budaya yang sangat intelektual gitu ya, teks ngono kayak sangat akademis gitu misalnya, yang lebih dekat dengan itu ya, bukan sangat ya, lebih dekat dengan itu, kemudian bagaimana dia bisa hadir gitu, bisa hadir di masyarakat yang lebih umum, lebih general gitu. Nah, artinya kan gini, ada dua ruang yang bisa digunakan di sastra ya. Kemungkinannya yang pertama ya dunia yang sunyi sepi tadi itu, bahwa ada seminar, ada ini ya internal para pelaku sastra dan kritikus sastra gitu. Di sisi yang lain dia juga sebenarnya juga ruang yang bisa melibatkan publik sebagai penonton gitu ya, atau sebagai peserta dan segala macam. Nah, kamu sih cenderung condongnya di mana melihat sastra yang ideal bagaimana? Apakah ruang yang sunyi atau ruang yang hiruk pikuk ini? Atau bisa dikolaborasikan barangkali? Sebetulnya bisa dikolaborasikan. Ya itu tadi, maksudnya dalam skup kecil sebetulnya kan apa yang kami lakukan di studi pertunjukan sastra kan menjadi bagian dari itu ya. Ada pertunjukannya, itu yang itu sangat memungkinkan untuk melibatkan banyak orang, untuk ditonton oleh yang banyak gitu. Dan bincang-bincang yang mungkin segmennya lebih spesifik gitu. Tapi dia bisa ada dalam satu ruang yang sama. Nah, hal itu yang kemudian bisa diperluas, kupikir pola itu sebagai formula sebetulnya, formula yang bisa dihadirkan. Kalau secara pribadi, kurasa festival sastra yang ideal sebetulnya menghadirkan itu gitu. Dua itu saja sudah cukup gitu menurutku. Ada ruang untuk publik yang luas sama publik yang lebih spesifik gitu. Begitu itu. Nah, kemudian kan ini ya tinggal bebannya ya. Mau bikin festival sastra gitu, ya itu yang akan kukerjakan. Artinya sastra dalam konteks apa namanya secara publik dia sebenarnya tidak harus Jogja yang sudah banyak festival, Jogja sebagai kota festival yang ragamnya banyak, festival musik banyak ragamnya, banyak dari jenis genrenya, kemudian festival seni rupa juga gitu, festival teater juga itu. Nah, sastra ini yang kemudian saya pikir menjadi penting untuk dipikirkan lagi gitu. Kita punya festival sastra yang dengan kemasan yang segar, yang lain gitu, tidak kemudian apa ya, karena banyak juga ya sastra ya, ada Borobudur, ada Ubud, ada macam-macam gitu, ada Makassar terusnya. Ya, Jogja ini dengan potensi keragaman ini, dengan potensi yang banyak ini, dengan Jogja sebagai kota diaspora ini, kemudian apa nih yang bisa dimunculkan? Kupikir potensi-potensi itu sebetulnya yang apa ya, kita renungi lagi, kita apa namanya cermati lagi apa nih yang menarik, yang perlu, yang penting gitu. Rasa itu sih lebih ke seperti itu. Dan tentu saja meminimalisir, meskipun tadi aku bilang bahwa kita juga perlu ruang yang lebih cair untuk bisa dinikmati oleh banyak orang gitu, publik gitu. Tapi kurasa publik ini juga perlu diklasifikasi, publik Jogja sendiri gitu, juga publik yang kemudian berada di Jogja, publik Jogja dan di Jogja ini saya pikir berbeda ya. Berbeda. Itu sih.
artinya dia tidak dalam serta-merta dalam keriuhan, berkumpul sejumlah orang gitu ya. Ya kan misalnya kalau di oke oke. Nah, kalau ini dari lintas jaringan yang kamu punya hari ini, tadi kayak belum saya tanyakan sih. Ini hal apa sih yang bisa di kamu share ke ini bahwa kita misalnya ini dalam konteks sastra ya, hal-hal apa sih yang memungkinkan dilakukan dan bagaimana cara mengikat satu dengan yang lain gitu, bahwa kita tidak sendiri-sendiri cara kerjanya gitu. Apa yang mungkin dilakukan oleh kawan-kawan sebagai pelaku kesenian gitu. Apa ya? Atau kalau dibawa masuk ke sastra ya ini ya. Di sastra itu sudah rumit ya sebetulnya ya. Maksudku di dalam sastra sendiri sebenarnya sudah ini ya, pemetaannya sudah bertemu dengan banyak persoalan sebetulnya ya, banyak perkara gitu. Maksudnya misalnya apa namanya, antara Jogja dan luar Jogja, antara yang kemudian lahir di Jogja dan yang lahir sebagai sastrawan di Jogja dan yang sastrawan yang orang Jogja misalnya, itu juga satu persoalan sendiri. Kemudian ketika misalnya dengan apa namanya, kesenian yang lain gitu, yang aku nggak tahu dulu itu kayaknya di seni tradisi itu sebetulnya itu sudah terwadahi ya. Maksudnya kalau kita mengembalikan lagi ke tradisi di masa lampau gitu, tidak ada pemisahan itu gitu loh. Maksudnya misalnya sastra hadir sebagai tuturan gitu, hadir sebagai tembang misalnya, itu kan tidak ada pemisahan antara sastra dan pertunjukan gitu ya. Wayang misalnya itu ada musiknya, ada ceritanya, ada seni rupanya, dan sebenarnya itu nyatu gitu loh. Itu sudah ada kesenian yang kemudian menyatukan itu sebetulnya gitu. Nah, di kontemporer ini kemudian kan ada pemisahan gitu. Bahkan bahasa dan sastra saja pisah itu. Linguistik dan sastra saja. Wah, dengerin. Iya kan? Padahal kan sastra juga bahasa juga kan, mendaya gunakan ilmu kebahasaan juga, tapi kenapa di dalam akademis itu dipisahkan misalnya? Itu sendiri sudah jadi problem gitu. Kenapa? Apalagi kemudian sastra ini beda dengan teater, sastra beda dengan pertunjukan musik dengan yang lain. Padahal sebetulnya musik, lagu juga membutuhkan potensi syair gitu. Drama juga membutuhkan itu, film juga membutuhkan itu. Seni rupa, aku pikir tanpa narasi, tanpa judul, aku pikir juga tidak berbunyi apa namanya, pesannya misalnya, estetikanya, maksud cuma berhenti estetika kan, kemudian kan tidak seperti itu kan akhirnya gitu. Bahwa kemudian disadari atau tidak bahwa setiap kesenian itu lahir dari satu pemikiran, dia berangkat dari riset gitu. Sastra pun juga begitu. Risetnya bukan hanya riset gagasan untuk yang akan ditampilkan dalam karya sastra, tapi juga bersinggungan dengan situasi sosialnya. Misalnya ketika pandemi kemudian, nah gimana nih ketika media sudah nggak ada, media cetak itu. Bukan nggak ada, media sudah berubah gitu. Ada audiovisual seperti ini misalnya, kemudian sastra ini menjadi bagaimana, ada cyber, ada macam-macam. Masyarakat penontonnya, pembacanya juga lain gitu. Apakah mereka sebagai pembaca, sebagai penonton gitu. Ini kita sudah kayak berkunjung. Daki-daki aja nih, jalan aja. Ngeri. Tapi aku pikir itu sih, maksudnya ketika ngomongin sastra, ini sastra yang mana dulu, karena mungkin yang gampang gitu ya, atau yang sejauh ini dimengerti, moga-moga aku nggak salah gitu. Sastra ya teks yang ada yang dibaca di buku-buku itu, yang sebagai pintu masuk orang belajar sastra itu, dan itu tidak salah juga ketika aku dulu kan juga melihat sastra kan dari teks dulu ya, dari teks yang ada di media cetak gitu, dari membaca karya-karya yang ringan-ringan dulu kan, itu sebagai pintu masuk kan memang mungkin. Tapi ketika kita sudah mempelajari sastra itu apaan gitu, kemudian ternyata lebih dari itu gitu, tidak cukup itu saja. Mungkin juga dia filsafat mungkin, atau religi, spiritualitas, atau apapun, ilmu sosial, ilmu banyak hal gitu. Kemudian dan ketika tadi yang dibilang bahwa apa nih gitu, mungkin aku nggak bisa bilang bagaimana kemudian cara atau apa sesuatu yang bisa menyatukan itu gitu keluar ya. Tapi kalau kemudian aku mencerap dari banyak itu untuk aku sendiri, itu mungkin mau secara tidak langsung tampaknya itu yang kemudian
muncul dalam kesadaranku gitu. Itu udah nabi itu kategorinya. Kategori nabi lah itu, Bung. Enggak, maksudku biar ringan nih, biar gak kayak nabi nih, biar kayak manusia nih ya. Karena mungkin sastrawan Indrianko itu kan bukan lahir dari fakultas sastra gitu. Bukan lahir dari pendidikan bahasa dan sastra gitu. Dia lahir dari kultur tertentu, dari ilmu akademik tertentu gitu. Nah, sementara aku kan dari BPSI gitu, S1-nya. Kemudian S2-nya ilmu sastra misalnya, dan di situ melulu gitu. Nah, kemudian aku memiliki keberuntungan, privilege kemudian sebagai orang Jogja itu tadi bertemu dengan banyak, akhirnya aku bertemu dengan kultur yang lain-lain gitu. Secara antropologi, secara sosiologi, ketemu teman-teman dari Minang misalnya, dari Madura misalnya, dari Kalimantan, dari macam-macam Sunda dan seterusnya. Jadi ini privilege dulu, baru kemudian baru gelisah atau bersamaan ini, atau di tengah-tengah itu. Tabrak-tabrakan tuh nggak jelas itu. Kemudian aku sudah menjadi di tubuhku atau pikiranku sudah menjadi ruang yang kacau sebetulnya ketika jadi kemudian pintu masuk lu semua. Kemudian ada banyak hal yang masuk kan. Belum lagi kemudian dari wilayah kesenian tadi itu tuh ada teater yang kemudian juga aku terlibat di dalamnya. Wah, atau naskah juga kan. Kemudian aku melibatkan diri gitu ya. Di musik kemudian meskipun aku bukan musisi gitu, tapi aku bersinggungan dengan itu. Di seni rupa juga. Apalagi dekorator deh. Mau tidak mau ketika kemudian misalnya tadi aku mengelola Mata Jendela misalnya, aku juga akan terhubung dengan film itu. Di film juga ada beberapa teman nah itu yang namanya mungkin Sugitan Pobondo itu. Nah, filosofi Sugitan Pobondo itu. Gimana penjelasannya? Aku memiliki banyak ilmu yang kemudian kupunya itu sebenarnya adalah ilmu yang dimiliki oleh banyak orang gitu loh. Tapi kamu mengumpulkan itu dirimu sendiri. Bukan mengumpulkan sebetulnya ya, karena ketika aku membutuhkan mereka, teman-teman ini akan kuhadirkan. Itu kan sebetulnya kan yang terjadi kan, bukan ilmu itu aku miliki ya, tapi ketika aku membutuhkan ilmu tentang film, aku akan menghadirkan gitu ya. Aku tahu nih, ini kayaknya si A nih, si itu nih, dia bisa ngomong soal nih. Ketika seni rupa aku juga gitu kan, ke si A nih, ke si B nih, musik juga gitu. Jadi ilmu tetap milik mereka, tapi aku bisa memanajemen itu untuk kemudian selain mungkin ku ambil untuk aku sendiri, itu juga bisa ku bagikan teman-teman yang lain dengan media yang bermacam-macam yang kemudian bisa aku kerjakan. Aku tahu ini cara kerja yang network kebudayaan ya kayak Halim Hade. Nah, tapi nggak masuk gini. Di Jogja sebelumnya juga ada kan Mas Gunawan Marianto yang punya hubungan yang cukup baik dengan lintas. Dan dia juga akamsi juga. Jangan-jangan kita membutuhkan itu ya untuk bisa benar-benar masuk. Ya mungkin ya posisi kemudian. Berarti Indonesiana harusnya ngambil orang seperti kamu aja, Bu. Di Jogja siapa nih? Oh, Latif. Karena kayak Semarang kan ada Adin juga. Juga dari periode awal-awal ke 2000-an juga dia kolaborasi dengan banyak dengan lintas seni juga. Kemudian juga Adin hari ini ya kita kenal dengan Histeria gitu. Tapi kamu tidak membawa itu kan, kayak Mas Cinu kan masih membawa, kita masih mengenal sebagai orang garasi gitu. Tapi ya mungkin yang membedakan adalah aku orang belakang panggung, Mas Cinu orang player, dia penampil, dia performers, beliau ini paket lengkap lah, maksudnya dia bisa di belakang panggung, bisa di depan panggung, itu bisa berhubung dengan jejaring yang jauh dan yang ada di dalam dan yang di luar gitu misalnya. Mungkin kerja yang sama dulu juga dilakukan oleh Linus Suryadi Age misalnya. Dia kan juga orang Jogja tuh, dari Katisobo tuh. Dia juga melakukan praktik kerja yang demikian gitu. Berjejaring juga dengan banyak lintas bidang gitu. Dia juga redaktur juga. Nah, mungkin kebetulan seperti ini yang atau kemudian bukan aku ingin seperti Mas Cindel atau bukan aku ingin seperti Linus gitu. Tapi ternyata privilege si akamsi ini ternyata mendukung atau memungkinkan untuk melakukan kerja-kerja seperti itu gitu. Atau secara nggak sadar kamu aduh aku labi juga ternyata gitu. Enggak juga sih. Asik kenapa ya. Jadi sudah tulang punggung kan lebih berat. Nah,
Berarti the next itulah Halim Hade atau Mas Ong kayak gitu ya. Kalau dia di luar ini ya, keberagaman seni yang bisa dia pegang gitu. Artinya bukan dia sebagai pelaku, Iya. tapi ya tadi itu dia penghubung Nah, jembatan itu tadi. Iya, iya, Itu iya. sih lebih ke sana sih aku Berarti merasa. polanya tradisional ini, Bung. Iya, sangat tradisional, organik. Organik astaga, emang pas banget. Nah, kemudian ini berkunjung, apakah itu bagian dari cara kamu merangkul lintas seni tadi itu atau bagaimana? Nah, itu kan Disadari juga atau tidak? secara tidak langsung kan itu sebenarnya kan modal-modal yang sudah terkumpul itu tadi ya, modal-modal yang sudah terbentuk di SPS misalnya, di bahasa atau pertemuan-pertemuan ketika aku jadi redaktur ya, jadi pertemuan dengan banyak bidang itu yang kemudian apa ya, memungkinkan untuk kuteruskan atau untuk kubuat menjadi satu hal yang lain dengan latar belakang yang sama ya, dengan pijakan yang sama tentu saja. Maksudnya karena aku punya modal jejaring itu tadi yang kemudian itu menjadi satu apa ya, kerja yang bisa aku kerjakan gitu, dengan potensi itu, dengan modal itu gitu. Dengan modal yang aku miliki. Kalau nggak punya modal teman-teman itu ya mungkin aku nggak bisa membuat itu. Dan asetnya orang loh ini. Karena itu tadi aku anonim. Aku bukan orang penting untuk dihadirkan, sehingga yang aku lakukan adalah menghadirkan atau mengunjungi, kan itu kan kira-kira ya. Maksudnya karena aku bukan orang yang punya potensi untuk dihadirkan, bukan orang yang penting memiliki wawasan, memiliki modal di situ. Jadi ternyata modalku adalah bertemu ternyata di sana, dan itu yang kumanfaatkan tentu saja, itu yang kulakukan, itu yang bisa aku kerjakan, itu bikin berkunjung misalnya karena COVID ternyata aku punya kerja sebelumnya, itu kan dari kerja yang kulakukan sebelumnya ya, nulis gitu kan, nulis wawancara orang gitu yang awalnya dengan handicap jelek gitu, dengan sinematografi yang buruk gitu, model-model itu tersimpan gitu. Aku cukup senang dengan pengarsipan gitu. Nah, arsip itu yang kemudian keolah menjadi berkunjung di sesi awal kan, yang kemudian aku lanjutkan gitu. Nah, karena kerja-kerja yang yang di awal, kerja-kerja penulisan, bikin buku misalnya waktu di Bali Bahasa, kemudian aku di redaktur mana tuh, Sabana, ketika di Sabana juga ya. Itu juga Festival Sastra Jogja juga. Kerja-kerja itu kemudian memiliki potensi aku terhubung dengan banyak, dan hal itulah yang kemudian kuhadirkan atau kuperbanyak gitu. Jadi dari berkunjung ini kan selain aku mengunjungi teman-teman yang sudah karib, teman-teman dekat, teman-teman yang bisa aku kunjungi gitu, itu juga apa ya namanya, orang baru gitu, orang baru yang mungkin bisa aku hadirkan gitu. Orang yang sejauh ini belum berjejaring gitu, membuat jejaring baru lah, membuka pintu gitu, untuk yang, dan mungkin semoga aja untuk tidak mengatakan bahwa ini sebuah niat yang besar gitu ya, tapi mungkin ini akan berguna untuk kerja-kerja selanjutnya gitu. Aku sudah punya pintu-pintu itu, misalnya di sastra terutama gitu ya. Aku bisa bertemu dengan seseorang gitu yang mungkin ini kayaknya asik nih untuk ngomongin sastra nih, untuk dapat nambah wawasan wacana gitu ya. Atau misalnya ketika aku bikin diskusi misalnya, atau bikin event festival atau apa gitu. Aku punya banyak list ya. Ini aja nih. Nama-nama ini ya. Untuk itu sebetulnya itu tadi, ini adalah buku-buku yang banyak, yang kemudian kalau di Jogja terutama ya nggak habis-habis, ternyata bikin berkunjung nggak habis-habis. Satu orang saja bisa dikunjungi 2 kali kan. Itu ngeri sekali tuh. Misalnya gitu. Karena memang ada banyak potensi, banyak buku yang ternyata perlu dibaca. Berkunjung sudah episode berapa sekarang? Ya, apa ya? Menghitung ya? 100 sekian mungkin ya. Sudah banyak ya. Itu kan seminggu sekali sejak 2020. Berarti ya 3 tahun kan, dan berhenti di September tahun ini 2023 kemarin kan berhenti, kemudian mulai lanjut lagi kan karena situasi kan, maksudnya
Oke. Gimana kamu mendefinisikan dirimu sebagai siapa? Tadi itu kayaknya aku Gimana? ya jembatan ya mungkin ya, semoga bisa menjadi jembatan yang menghubungkan. Jadi injak-injak jadi tidak masalah ya, diinjak atau menjadi tempat orang berlalu dengan cepat atau dengan lambat, Ya, atau orang ingin menikmatiku sebagai sebuah jembatan atau memanfaatkanmu sebagai jembatan, nggak apa-apa, nggak apa-apa juga. ya, gitu-gitulah. Atau kayaknya itu sih maksudnya, eh, ya itu yang bisa aku kerjakan gitu, yang bisa aku kerjakan mungkin di situ sebagai jembatan itu gitu. Istilah, Dengan modal istilah baru perusahaan. di jembatan. Nah, Ya. dari kesibukanmu ini, eh, bisa nggak sih untuk menghidupi dirimu? Ini penting sebagai seorang suami dan bapak. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, maksudnya ya kerja-kerja penulisan, kerja-kerja ini, kerja-kerja berjejaring ini, kemudian ya itu Yang jembatan ini, jembatan. Sugih Tanpa Bondo itu tadi kan. Itu jadi ya tentu saja apa ya, dari aku senang mengerjakan ini, dan alhamdulillah dari kesenanganku ini juga aku bisa menyenangkan orang lain, keluargaku gitu. Meskipun nggak banyak gitu, meskipun ya tapi cukup, dan ketika butuh selalu ada gitu, nggak tahu dari mana itu datang, tapi dengan bermacam-macam bentuk tentu saja ya si rezeki ini, tapi alhamdulillah selalu ada gitu. Selalu tampak bekerja di rumah itu, selalu selalu kelihatan bekerja gitu. Di rumah pakai jas ya, di rumah pakai jas ya. selalu punya alasan untuk keluar rumah gitu kan, ya gitu-gitu. Dan kemudian aku bisa mempertanggungjawabkan itu seenggaknya gitu. Ketika aku keluar rumah, ketika aku kemudian tidak mengerjakan pekerjaan rumah gitu, ternyata aku masih bisa, meskipun sedikit, meskipun kecil, aku bisa mencukupkan keluarga. Nah, ngomongin keluarga nih. Bagaimana membagi waktumu? Itu nggak tahu ya, ngalir aja sih. Maksudnya ketika aku di rumah ya kemudian ya aku di rumah gitu, meskipun di rumah itu bekerja tapi anakku di rumah gitu. Ya gitu sih, ketika ya pasti meluangkan waktu ya, maksudnya misalkan keluarga butuh kebersamaan, butuh piknik gitulah, ala-ala gitu ya, piknik gitu, butuh ya gitulah. Ya. Artinya ini kan kerja-kerja semacam ini kan nggak bisa lagi disebut sebagai kesenangan ya, karena tadi itu kamu sebagai suami dan bapak itu artinya kan ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus kamu tanggung, pekerjaan rumah tangga yang harus kamu urus, dan pekerjaan sosial di tengah masyarakatmu gitu. Artinya ketika kamu melakukan kerja-kerja semacam ini, artinya kan juga kamu memposisikan diri sebagai orang yang bekerja. Tapi anakku mengerjakan, nah ini aku mengerjakan sesuatu yang aku senangi. Ya. Itu. Jadi meskipun bukan lagi sebagai sebuah kesenangan, tapi aku hanya mengerjakan sesuatu yang aku senangi, gitu, yang kira-kira ini berbenturan dengan kayak gayanya ya, idealisme atau apa gitu. Ketika kerja itu misalnya melukai pihak tertentu misalnya, aku nggak mau. Nah, bagaimana cara membagi itu, Bung? Tahu titik apa titiknya? Oh, ini nggak bisa ini merusak ideologi ini nih. Gimana cara itu tadi kan aku punya ukurannya apa? kan punya peta. Enggak ding. Ya persinggunganku dengan banyak orang tadi kan sebetulnya ya itu kemudian kan apa ya, ya mau tidak mau, suka tidak suka itu kan kemudian kan menjadi pengetahuan kan misalnya gitu. Tetap selektif, semakin tajam kamu menganalisa ya. Terseleksi, bukan selektif ya, terseleksi secara ya begitu saja gitu. Ya itu tadi misalnya kerja-kerja yang apa ya, yang bertolak belakang dengan aku gitu ya, aku nggak akan mengerjakannya. Dikerjakan sekali 2 kali. Setelah misalnya awalnya nggak ngerti ya, itu aku kerjakan, tapi ternyata ini nggak berkah gitu, kira-kira nggak berkah nih gitu, ya udah aku menghentikan. Ada nggak kamu menolak tawaran juga? Ya bukan menolak ya sebetulnya, tapi kemudian lebih ke aku menimbang kapasitasku sih. Kalau memang aku tidak memiliki kompetensi di bidang itu, ya tentu saja aku tidak menerima pekerjaan itu. Tapi kan juga sekaligus momentum belajar.
Ya kalau itu memang bukan porsiku, bukan bidangku gitu, ya aku nggak akan mengambil itu, Kalau bukan wilayahku gitu. iya, kalau secara politis ada nggak? Oh ini nggak bisa nih. Ah ini enggak. Secara politis enggak sih, karena aku netral ya. Wah, siri. Ya, Aku merasa aku netral gitu. Ada nggak nih? enggak. Aman aman. Aku merasa nggak punya ruang, nggak punya sesuatu yang membatasiku gitu. Komunitas atau idealisme tertentu nggak ada. Aku bisa kemana saja gitu. Bisa kemana saja gitu. Sekaligus kemudian juga tentu saja bisa membatasi untuk mau kemana saja juga gitu. Jadi bisa kemana saja dan Nggak sekaligus bisa memilih ya. itu pilihan aja sih. Itu sih. Nah, ada keinginan nggak untuk memberikan nama gitu dari perjalananmu sebagai jembatan ini? Iya. Laboratorium lah, apalah namanya kan kadang kan begitu toh, ada penanda gitu. Atau kamu dikenal sebagai sosok tadi itu, Latif sebagai tulang punggung kebudayaan. Enggak ada sih. Ya udah aku ngalir aja. Ngalir gitu ya. Maksudnya aku mencoba. Aku itu kan ini ya, tidak mudah bergaul juga ya, pemalu. Prinsipnya kan nggak bisa begitu saja bergaul dan bertemu dengan siapa saja gitu ya. Atau misalnya bisa itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ya itu maksudnya ternyata upaya-upaya yang kulakukan adalah upaya untuk itu gitu. Upaya untuk membuat aku bisa terhubung gitu dengan cara yang apa ya, dengan cara yang mungkin apa ya namanya istilahnya ya, bukan profesional juga sih, dengan cara yang Elegan. biar aku punya alasan untuk bisa terhubung, bertemu gitu sih. Punya alasan untuk bersilaturahmi, punya alasan untuk berteman gitu dengan yang banyak itu tadi, dengan yang dari berbagai bidang itu tadi gitu. Karena aku rasa kalau aku tanpa mendiskreditkan sastra atau mengkerdilkan sastra enggak, tapi kalau sudah pendidikannya di fisiknya sastra terus bertemu dengan sastra tok gitu, pikir ya terbatas saja nanti gitu. Aku nggak bisa terbuka gitu dengan aku berteman dengan banyak itu, pikir oh ternyata misalnya nih, oh film sudah sampai sini nih wacananya, seni rupa sudah sampai sini nih, pertunjukan sudah sampai sini. Nah itu kan bisa aku banding-bandingin dan kemudian aku juga bisa menimbang. Itu jadi banding Mau nggak mau harus dibanding-bandingin dong gitu, karena itu memang wilayah yang berlainan, itu sudah sampai mana, ini baru sampai mana ya gitu. Nah itu ternyata menjadi penting itu buat aku itu. Aku harus ngapain, aku harus membuat apa, dan apa yang bisa aku perbuat ternyata itu ngaruh gitu. Nah, itu artinya hubungan jembatan tadi ini dengan perkembangan kebudayaan secara umum itu penting atau tidak? Dan perlu nggak diwariskan? Penting dan perlu diwariskan. Meskipun ini soal pewarisan ini kan kemudian ini sekali lagi keminat generasi selanjutnya atau keminat orang lain di sekitarku ya, sejauh mana, karena aku merasa apa yang aku kerjakan ini bukan pemberian. Aku mencari gitu loh. Aku melakukan proses pencarian gitu. Jadi dalam proses pencariannya kemudian ada yang terberi, ada yang aku nyuri misalnya, atau yang dan macam-macam caranya, tapi kan praktik kerjanya kan aku yang mau gitu, bukan yang aku kayak orang sekolah kan, masuk sekolah dalam kelas dan diberi, tidak seperti itu gitu. Karena kemudian aku mendapatkan itu dari luar kelas gitu, dari luar tidak ada kurikulumnya ini ya. Tidak ada kurikulumnya gitu. Ya aku seneng, artinya ini kan bukan sesuatu yang apa yang tiba-tiba ya. Dia memang menjadi ada unsur-unsur lain yang misalnya kayak memang ini kesenanganku, aku nyaman begini kayak gitu. Ini aku nggak seneng kerja ternyata, aku seneng belajar. Nah, kesenanganku belajar ini yang kemudian membuat aku mau, atau kemudian aku mau mengupayakan diri untuk masuk ke banyak itu tadi gitu. Karena misalnya aku bertemu dengan si A, si B, si C, dengan berkunjung misalnya, atau dengan ketika aku mengelola diskusi atau bikin majalah gitu, itu kan supaya aku untuk belajar sebetulnya gitu, upaya aku untuk belajar ke banyak itu tadi gitu.
bukan upaya aku menggurui gitu. Aku bukan memberi, tapi aku konteksnya aku sebagai penerima. Aku mencari. Aku yang mencari tahu gitu. Aku yang ingin tahu gitu. Itu sih upaya untuk sinau sih, upaya untuk belajar sesungguhnya gitu. Nah, makanya belajarnya kan karena mungkin aku di sastra gitu basicnya gitu. Tapi kan nggak hanya nulis sastra Pak gitu. Aku bisa kemungkinan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kan. Sastrawan juga bisa nulis tentang kebudayaan, bisa nulis tentang seni rupa, bisa nulis tentang musik, bisa nulis tentang film, bisa nulis kebudayaan di luar negeri misalnya atau macam-macam gitu kan. Kayak gitu sebetulnya kesadarannya adalah kesadaran belajar kan, bukan kesadaran diberi atau menerima gitu, tapi aku yang mencari gitu. Iya. Ya, aku secara pribadi sih menyenangi tipe-tipe orang yang memang mau bekerja untuk orang banyak gitu. Saya juga artinya dengan teman-teman dari tidak hanya denganmu di Jogja, gitu, dengan sejumlah teman-teman di daerah juga, saya juga melihat dan belajar dari mereka juga bagaimana cara mereka mengelola kelompoknya, berjejaring dengan kelompok lain kayak gitu. Itu juga mungkin yang membuatku misalnya JPS harus ada misalnya sebagai salah satu cara, karena aku tidak bisa selincah dirimu bergaul dalam pergaulan lintas kesenian gitu, dan aku jauh lebih pemalas darimu lah soal itu. Jadi pada akhirnya aku membuka diri, tapi juga sama upayaku adalah tidak memberikan nama kepada sesuatu itu. Tujuannya dia netral gitu. Nah, artinya begini Bu, kalau tadi kamu bilang bukan kamu mengulang-ulang soal bukan siapa-siapa, ya orang nggak akan mungkin menerima, konteksnya orang nggak mungkin menerima ketika kamu berkunjung ya. Berkunjung dalam tanda kutip dia dengan terbuka gitu. Artinya juga orang melihat ada potensi itu. Semoga begitu, maksudnya ikhlas saja gitu. Makanya kemarin makin religius ya. Ketika aku tidak punya waktu atau kemudian aku mengada-ada gitu, mengupayakan meluangkan waktu untuk melakukan mencari konten untuk berkunjung yang aku kelola itu misalnya. Ya aku tidak mau mengerjakan itu. Karena aku merasa tidak senang, tidak nyaman gitu. Dan ketika itu terjadi padaku, mungkin narasumberku juga nggak nyaman gitu. Nah, aku menghindari yang seperti itu. Misalnya memang ya organik aja. Misalnya nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Makanya aku mengupayakan ini, yaitu aku dengan rela, dan aku juga mengunjungi orang yang juga rela gitu. Itu sih aku rasa rela berbagi cerita kayak gini. Ya kayak lebih dekat itu ya. Iya. Gitu. Oke, jadi ada satu gelar baru untukmu. Apa tuh? Jembatan organik. Tapi ngomong-ngomong kostum bagus loh. Iya dong. Aku selalu loh dari tadi. Masih jualan buku sastra. Oke Bung Latif, ini sudah 1,5 jam kayaknya kita. Kalau digabung dengan yang tadi. Iya. Terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan. Tapi nanti yang satu-satu. Kita bikin episode bersama Latif. Ramadan bersama Latif. Oke Bung, terima kasih banyak ya Bung ya. Sama-sama. Sukses selalu, sehat dan lancar semua yang dikerjakan. Amin. Matur nuwun.